Oke, sekarang kita akan membahas beberapa soal terkait permutasi dan kombinasi yang diperumum, ya. Oke, yang pertama ada sebentar saya cek dulu. Oke. Sebuah toko donat memiliki donat polos, donat cherry, dan donat coklat. Donat coklat, donat almond, donat apel, donat brokoli. Ada berapa cara untuk memilih satu lusin donat? Ya, di sini tidak ada syarat apapun, artinya yang kita mau isi gitu ya, ada 12 tempat. Ya, bayangannya kalau saya sih senangnya menganalogikannya ada 12 tempat yang mau kita isi sama donat-donat gitu ya. Ada 12 tempat isinya donat-donat. Ada berapa cara kita mendistribusikan donat-donat tersebut ke dalam 12 tempat tersebut. Nah, karena di sini posisinya juga urutannya tidak dipentingkan gitu ya, urutannya bebas, tetapi pengulangannya diperbolehkan. Gitu ya, boleh ada pengulangan, makanya digunakan adalah teorema kombinasi dengan pengulangan. Artinya dari soal ini diketahui bahwa R-nya itu ada berapa? 12, satu buah lusinnya. Kemudian N-nya itu adalah elemen-elemen yang mau kita distribusikan. Itu ada 6 menu ya. Polos, cherry, coklat, almond, apel, dan brokoli. Oke, tinggal kita aplikasikan atau substitusikan ke dalam rumus teorema kombinasi dengan pengulangan, yaitu 12 tambah 6 dikurangi 1, ini 6 kurang 1, sama dengan 18 dikurang 1, 17, ini 5, gitu ya. Oke, ini boleh kalian uraikan gitu, ini hasilnya 17 faktorial dibagi 5 faktorial ya 12 faktorial. Boleh sampai sini saja atau mau dituliskan juga boleh, tapi kalau misalkan sekiranya angka-angkanya cukup besar gitu ya, rumit, boleh kalian cukup tuliskan seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana, ada berapa cara untuk memilih 3 lusin donat, atau bagaimana kalau yang kita punya tempat-tempatnya itu ada 36 atau 3 lusin gitu ya. Masih sama, masih mirip, tinggal yang diganti hanya R-nya. R-nya sama dengan 36, N-nya masih tetap 6. Rumus yang masih digunakan juga sama ya, 36 tambah 6 dikurang 1, ini 6 kurang 1. Sama dengan ini 41, ini 5 ya. Nih, di sini saya tuliskan sampai segini saja, kalian boleh lanjutkan ya. Oke. Selanjutnya dengan informasi yang sama, ada berapa banyak cara untuk memilih 2 lusin donat, setidaknya ada 2 jenis dari masing-masing jenis. Nah, artinya kita awalnya punya 2 tempat nih, 24 tempat, tetapi semua menu itu, si donat polos, donat cherry, donat coklat, donat almond, donat apel, dan donat brokoli itu harus ada dalam tempat yang kita sediakan, atau enggak harus ada dalam kotak gitu ya, harus ada yang kita beli gitu, ada menu-menu itu, dan masing-masing menu itu harus ada 2. Nah, ini gimana caranya? Artinya ya, kita bisa menganalogikan bahwa dari 24 tempat itu kita sudah mempunyai 12 tempat yang sudah di-reserve atau sudah disisihkan ya, untuk diisi oleh 2 donat polos, 2 donat cherry, 2 donat coklat, 2 donat almond, 2 donat apel, dan 2 donat brokoli. Artinya si 12 tempat itu yang kriteria sudah ada itu ya, masing-masing 2 buah donat dari masing-masing menu itu sudah tidak kita ganggu-ganggu lagi, sudah kita sisihkan gitu ya, tidak kita perhatikan. Nah, yang kita perhatikan adalah tinggal 1 lusin atau 12
tempat ya, 12 donat yang akan kita distribusikan menu-menunya gitu. Nah, dari 12 lusin itu 12 buah donat, 12 donat itu kira-kira ada berapa banyak cara untuk memilih menu-menunya gitu ya. Jadi ini R-nya di sini sama dengan 12 ya, karena yang 12 lagi sudah dipakai untuk tadi ya donat polos dan teman-temannya itu. Kemudian N-nya masih tetap. Kenapa? Karena diperbolehkan ada pengulangan yang lebih dari 2. Di sini ketentuannya hanya dituliskan setidaknya ada 2 jenis dari masing-masing jenis gitu. Jadi minimal ada 2 menu yang sama. Boleh saja 3 menu sama. Menu satunya jadi 3, menu 2-nya jadi 4 dan seterusnya. Gitu ya, boleh lebih dari 2 yang samanya. Nah, kemudian ini tinggal kita substitusikan ke rumus 6 dikurang 1. Ini sama dengan 18, 17, 5. Gitu ya. Selanjutnya, ada berapa banyak cara untuk memilih 2 lusin donat dengan tidak lebih dari 2 donat brokoli. Ya, donat brokolinya tidak lebih dari 2. Tidak lebih dari 2. Nah, bagaimana mencarinya? Nah, kita ini dulu. Kita coba tinjau dulu ya. Kita kaji dulu. Tidak lebih dari 2 donat brokoli, artinya maksimal cuma boleh ada 2 donat dalam 2 lusin atau 24 tempat yang kita sediakan. Jadi yang boleh hanya 24. Nah, yang boleh hanya ada 2 donat. Nah, dari maksimal 2 donat itu yang mungkin apa kejadiannya? Yang pertama, bisa jadi nggak ada donat brokoli sama sekali ya dalam 2 lusin yang kita beli itu. Kemudian kasus yang kedua adalah donat brokolinya cuma 1, boleh kan? Dan yang ketiga, donat brokolinya ada 2. Kalau donat brokolinya lebih dari 3, donat brokolinya ada 3, tidak boleh, karena di sini dikasih ketentuan bahwa donat brokolinya tidak boleh lebih dari 2. Sehingga di sini kita akan ditinjau 3 kasus. Kasus 1, kalau tidak ada donat brokoli atau 0 donat brokoli. Kalau ada 0 donat brokoli. Nah, kalau kasusnya ada 0 donat brokoli, atau dengan kata lain kita tidak memilih donat brokoli sama sekali, artinya kita keluarkan donat brokoli itu dari menunya ya. Kita keluarkan menu, bukan berarti kita nyuruh yang dagangnya, kalau misalkan diilustrasikan gitu, kita nggak nyuruh yang dagangnya menghapus dari menu, enggak ya, cuman kita tidak mempertimbangkan adanya donat brokoli di menu gitu. Jadi kita cuma lihat adanya donat polos, donat cherry, donat coklat, donat almond, dan donat apel. Nah, jadi di sini R-nya berapa? R-nya tempatnya itu ada 2 lusin atau 24. Tetapi si N-nya ya, si menunya jadi berkurang jadi 5 karena si donat brokolinya kita keluarkan. Nah, tinggal substitusikan 24 tambah 5 dikurang 1, ini 5 kurang 1 sama dengan 29 dikurang 1, 28, 4 ya, betul kan ya. Nah, jadi ini banyaknya cara untuk memilih 2 lusin donat di mana tidak ada donat brokoli sama sekali. Kasus kedua, kalau cuma ada 1 brokolinya, ada 1 donat brokoli. Kalau ada 1 donat brokoli, artinya dari 24 tempat itu kita reserve 1 tempat untuk donat brokoli. Nah, itu jadi artinya si tempatnya tinggal 23. Nah, tapi N-nya juga jadi tinggal 5. Kenapa? Karena si donat brokolinya sama, kita hapuskan dari pilihan kita karena itu sudah ada 1 di situ, sudah diambil oleh tadi 1 ya. Jadi kan nggak boleh ada donat brokoli lagi, di sini cuma boleh ada 1 donat brokoli.
tinggal substitusikan 23 tambah 5 kurang 1, ini 5 kurang 1 sama dengan 28, jadi 27 4. Dan yang terakhir, kasus terakhir, kasus 3, donat brokolinya ada dua donat brokoli. Artinya kalau 2 donat brokoli mirip juga dengan yang 1 brokoli, kita reserve-nya 2 tempat ya. Dari 20 tempat yang kita punya, kita reserve 2 untuk donat brokoli, sehingga sisanya tempat yang kita punya tinggal 22. Menunya tinggal 5 ya, tetap 5. Sehingga kita substitusikan ke dalam teoremanya, diperoleh 27 26 4 gitu ya. Nah, selanjutnya kalau yang diminta adalah 2 lusin donat, setidaknya 5 donat coklat dan setidaknya 3 donat almond. Artinya ini mirip yang tadi juga ya. Seenggaknya harus ada 5 donat coklat dan 3 donat almond. Artinya kita reserve 5 donat coklat dan 3 donat almond. Jadi kita reserve 8 tempat dari 24 tempat ya. Sudah disimpan untuk donat coklat dan donat almond. Nah, karena 8 tempatnya sudah diambil, sudah digunakan, jadi di sini R-nya tinggal jadi 24 dikurang 8, artinya tinggal 16. N-nya masih tetap 6 karena di sana tidak ada ketentuan batas maksimal dari masing-masing menu donat. Ini tinggal kita substitusikan ke rumusnya, 16 tambah 6 dikurang 1, 6 kurang 1 sama dengan 22, 21, 5 ya. Nah, selanjutnya ini untuk yang F ini coba kalian kalian kerjakan sendiri. Ininya mirip yang tadi, kita jelaskan yang sebelumnya. Tinggal kalian buat kasus-kasusnya. Kalau misalkan biasanya kalau ada batas maksimal itu ada kasus-kasus yang harus kita tinjau ya. Nah, tipe selanjutnya permasalahan yang bisa dicari solusinya dengan menggunakan R kombinasi dengan pengulangan itu adalah mencari banyaknya suku dari ekspansi, bisa binomial atau multinomial gitu ya. Di sini saya punya W tambah X tambah Y tambah Z yang dipangkatkan 100. Ada berapa banyak bentuk atau suku yang ada dalam ekspansi tersebut. Nah, ini juga bisa kita lihat sebagai R kombinasi dengan pengulangan. Jadi kita punya 100 buah tempat, ini nih 100 buah tempat, nah 100 buah tempat, di mana tempat-tempat itu akan diisi oleh huruf W, huruf X, huruf Y, dan huruf Z. Gitu. Artinya dari R-nya itu 100, kita punya N-nya itu 4, ini tinggal substitusi saja ya, 100 tambah 4 kurang 1, ini 4 kurang sama dengan 103, ini 3 ya. Oke, nah seperti itu. Ini hanya bentuk umum dari sendi yang tadi ya, bukan bentuk umum. Kalau yang tadi kita mencari ekspansinya, kalau ini kita mencari banyaknya solusi integer dari suatu persamaan. Misalkan dipunyai X1 tambah X2 sampai X6, Xn sama dengan R, di mana dari X1 sampai Xn masing-masingnya itu nilainya dia merupakan integer dan tak negatif, artinya nolnya boleh masuk. Karena dia integer juga, jadi 0, 1, nilainya seperti itu ya, jadi kayak 0,5 minus 2 gitu, itu nggak dipertimbangkan di sini. Jadi dipertimbangkan X1 sampai Xn itu integer. Nah, ada berapa banyak solusi integer dari persamaan tersebut? Nah, ini
tinggal ini saja ya, cukup ini aja, banyaknya tempat yang mau kita sediakan kan R-nya nih, ini R-nya. Sedangkan elemen-elemen yang mau kita distribusikan ke dalam tempat itu ada X1, X2 sampai Xn gitu. Nah, jadi X1 sampai Xn. Jadi di sini kombinasi dari R ditambah, ada berapa ininya elemen yang mau kita distribusikan, ada sebanyak N kan, X nya ada sebanyak N, dikurang 1, N kurang 1. Oke, kalau ke kecepatan kalian bisa pause itunya ya, videonya. Nah, ini selanjutnya kalian coba sendiri ya, nanti kita bahas pada saat Zoom. Oke. Ini adalah cara lain merepresentasikan atau menceritakan soal donat yang tadi. Di sini saya ambil yang poin E ya. Jadi soal donat ini saya representasikan ke dalam bentuk ke dalam bentuk persamaan. Jadi misalkan X1-nya itu untuk banyaknya donat polos, X2 untuk banyaknya donat cherry, X3 banyaknya coklat, X4 almond, X5 apel, X6 brokoli. Nah, kesemuanya itu saya bentuk ke dalam satu persamaan, artinya kan itu jumlahnya harus sama dengan 24, X1 tambah X2 tambah X3 sampai X6 itu sama dengan 24. Di mana nih X1-nya nih? X1-nya itu polos, X2-nya itu 2, lebih dari 2, X3 lebih dari 3, X4 lebih dari 1, X5 lebih dari 2, X6 kurang dari 3 ya. Itu seperti itu, tinggal dicari solusinya. Kalian coba cari dengan menggunakan sistem persamaan ini dengan menggunakan rumus kombinasi ya. Ini juga sama, persamaan menggunakan R kombinasi dengan pengulangan, tetapi yang ditinjau adalah kasus ketika X6 sama dengan 0, X6 sama dengan 1 sampai X6 sama dengan 3 ya. Nah, ini juga bisa, ini tidak akan saya bahas terlalu jauh karena cukup jelas, kecuali nanti apabila ada yang ingin ditanyakan bisa pada saat Zoom ya. Oke, saya kira untuk pembahasan soal ini saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ingin ditanyakan atau didiskusikan lebih lanjut bisa pada saat sesi Zoom meeting. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.